Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Peduri. Hari ini kita akan mereview kebun kelapa sawit yang sudah agak tua ya. Ini salah satu kebun kelapa sawit yang umurnya paling tua yang ada di daerah kami. Ini sekitar umurnya lebih dari 15 tahun ya, yang di daerah sini. Ini agak kecil-kecil pohonnya dan penanamannya agak rapat. Jadi panennya dimulai 3 hari yang lalu. Ini sudah mulai banyak brondol. Tadi sudah diangkut dari yang ujung depan, yang bawah, yang paling ekstrim. Itu sebanyak ini. Nah, nih. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana keadaan kelapa sawit apabila pemupukannya tidak teratur. Jadi kebun kelapa sawit ini sudah terlewat masa pemupukannya. Harusnya pemupukan dilakukan sekitar 5 bulan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu itu harusnya sudah dipupuk. Ini kelapa sawitnya dari jenis ini ya, kurang diketahui jenisnya. Secara produksi dia agak bagus. Rata-rata tandannya berukuran besar. Jadi tandannya seperti ini. Ini rata-rata ukurannya cukup besar. Meskipun jumlah tandannya tidak terlalu banyak. Jadi ini banyak ditemukan buah dura ya. Buah dura, atau mungkin istilahnya kalau petani swadaya itu banyak menyebutnya itu buah batu ya, buah batu. Namun ini kalau kita lihat dari ciri-ciri pohonnya ini, sebenarnya ini merupakan ini ya, seperti kelompok yang ambi. Jadi jenisnya itu seperti kelompok yang ambi, yang mana rata-rata bentuk buahnya itu lonjong dan padat serta berat. Namun tingkat keaslian dari bibit ini tidak bisa saya pastikan karena saya sendiri tidak pernah tahu asal-usul dari bibit ini secara jelas. Jadi seperti ini. Ini TPH yang kedua ya, yang di ujung ini. Seperti ini buahnya. Ini buahnya sudah agak restan ya, agak restan, dan ini ukurannya besar-besar sekali. Jadi ini yang di ujung ini agak rapat. Penanamannya agak rapat sehingga pohonnya itu agak kecil-kecil terlihat. Dan kalau kita lihat buahnya cukup lumayan ya. Ini seperti ini buahnya. Yang ini cukup bagus buahnya. Untuk kondisi gulmanya ini cukup tinggi. Ini sudah waktunya perawatan karena seharusnya paket perawatan ini sejalan dengan program pemupukan. Seharusnya pemupukan dilakukan 5 bulan yang lalu. Untuk interval pemupukan 4 bulan yang kita rencanakan untuk kebun ini. Seperti ini cara pemupukan yang akan kita lakukan untuk kebun ini. Buat video di kebun ini untuk perawatannya seperti di atas. Jadi ini dulu perawatan awal. Ini dulunya memang di tahun yang lalu itu hampir 2 tahun tidak dirawat. Jadi video yang tadi itu merupakan video awal perawatan kebun ini setelah sekitar 2 tahun tidak dirawat. Dan kali ini hampir setahun lagi ini sudah mulai lagi seperti ini gulmanya. Dan ini belum dilakukan perawatan karena ini belum ada perintah langsung dari pemilik kebunnya untuk merawat kebun kelapa sawit ini. Sudah membrondol ya buahnya ini. Ini memang kalau pohon setinggi ini rata-rata buahnya sudah berukuran besar ya, seperti ini. Ini panen terus menurun sepertinya. Cukup 1 mobil kah kira-kira? 4 TPH lagi, tinggal 4 TPH lagi. Jadi tinggal 4 TPH lagi yang akan diangkut. Ini sudah ada 3 TPH ya yang diangkut dan jumlahnya berkurang ini.
Ini kita berlanjut ke TPH yang ke-5. Jadi seperti ini, yang TPH ke-5 ini masih sedikit ya tumpukannya. Kemudian kita berlanjut mengangkut ke TPH yang ke-6. Jadi ini di sini biasanya buahnya besar-besar. Dan sekarang seperti ini kondisi buahnya. Ini banyak buah yang berukuran sempurna untuk daerah sini. Dan ini berondolannya terlihat merah-merah seperti ini ya. Ini merahnya berarti bagus ini masak panennya. Kalau kita lihat warna merah berondolannya ini sepertinya cukup bagus ya cara panennya. Buah-buah yang masak saja yang diambil di kebun ini. Untuk kondisi pohonnya seperti ini. Ini pohonnya cukup tinggi ya, di daerah sini cukup tinggi. Dan ini kembali memang gulmanya ini waktunya perawatan. Kalau kita lihat kondisi gulma yang seperti ini. Jadi kondisi pohonnya ini masih terlihat subur ya. Karena ini dulunya daunnya banyak yang kuning. Jadi pemupukan kemarin kita gunakan NPK 13627. Ini efeknya masih terlihat baik di pohon-pohon yang ada di area ini. Ini masih tampak hijau. Apabila kita bandingkan dengan keadaan beberapa bulan yang lalu saat pemupukan yang kita lakukan di kebun ini lebih baik ya, kondisi daunnya tampak lebih subur. Namun tetap saja jadwal pemupukan itu harus dilakukan dengan baik. Apabila pemupukan dilakukan tidak sesuai jadwal, maka produksi akan turun karena proses pembentukan buah pada kelapa sawit memerlukan unsur hara secara kontinu. Jadi pupuk yang kita berikan harusnya ada sepanjang tahun di area piringan sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman dalam proses pembentukan buah. Jadi ini buahnya dapatnya segini ya. Ini tersisa 1 TPH lagi. Dan ini mobil pengangkutnya. Untuk panen kali ini hanya dapat 1 mobil ini. Biasanya kita dapatkan antara 5 ton saat beberapa bulan yang lalu ketika kita pupuk. Jadi setelah 3 atau 4 bulan kita lakukan pemupukan, itu kemarin hasilnya cukup baik ya, cukup baik, yang mana ditandai dengan hasil panen yang mencapai antara 4 atau 5 ton. Seperti ini rata-rata kondisi kebunnya ya. Bisa dilihat seperti ini kondisi kebunnya. Sebagai bahan perbandingan, ini kondisi kebun kita yang paling semak. Jadi ini rencananya yang akan kita semprot tadi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita bandingkan dengan ini salah satu kebun lain ya. Ini bukan kebun yang ini. Ini bukan kebun kita yang kita amatin tadi. Ini kebun lain. Jadi ini kemarin kita gunakan ini ya, kita sudah rawat ya. Kalau yang kebun satu ini kita rawat dengan baik, kita rawat, kita rintis ini apa namanya, gulma berkayunya, terus ini rumput-rumputnya tersisa seperti ini. Jadi kondisinya ini berbeda. Ini panen yang di kebun ini cukup bagus ya. Ini kita lihat buah yang ada ukurannya lebih bagus. Dan ini luasnya cuma 2 hektar. Jadi yang kebun yang tadi, kebun kita yang kita buat video itu luasnya 4 hektar, tapi hasil panennya ini sama-sama sekitar 2 ton atau 3 ton hasil panennya untuk saat ini. Jadi bisa kita bandingkan antara kondisi kebun yang terawat dengan yang tidak terawat seperti ini. Ini yang terawat ya, yang video ini. Dan ini kondisi yang tidak terawat. Kurang lah perawatannya, pemupukannya kurang, perawatannya kurang. Oke, kita cek dulu gulma apa saja yang ada di kebun ini. Jadi ini kemarin tanahnya itu sempat seperti ini ya, banyak lumut seperti ini. Ini kalau kita kupas begini, sebenarnya dia langsung ke permukaan tanah. Jadi lumut-lumut ini menutupi permukaan tanah apabila tidak ada gulma yang tumbuh. Oleh sebab itu, ini kemarin sengaja memang kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan racun yang berbahan aktif paraquat ya, sehingga
pertumbuhan gulma itu cepat tumbuh, sehingga kita harapkan nanti perlahan-lahan jamur-jamur yang tumbuh atau lumut yang tumbuh di permukaan tanah ini akan hilang. Jadi untuk gulma-gulma seperti ini yang ada di sekeliling kebun ini, nanti rencana akan kita ulangi lagi dengan menggunakan racun berbahan aktif paraquat yang kita gunakan untuk penyemprotan. Sehingga target kita yang utama adalah membasmi kayu-kayuan seperti ini, yang nantinya akan kita kombinasi ya, racun paraquat yang kita gunakan itu tidak mampu untuk membasmi gulma kayu seperti ini, sehingga nanti akan kita kombinasi dengan racun berbahan aktif triklopir. Nanti rencananya akan kita gunakan dosis sebanyak 20 ml paraquat yang kita campurkan dengan 30 ml triklopir dan 20 ml dari jenis ini perekat atau surfaktan. Kemudian kita tambahkan juga sekitar 5 gram ya, 5 gram metafuron dari metilmethylfuron, agar proses pembasmian gulma yang seperti ini bisa sempurna. Dan nantinya rumput-rumputnya seperti ini setelah penyemprotan, karena dosisnya rendah sekali ya, kita gunakan hanya 20 ml paraquat, maka gulma-gulma rumput yang seperti ini nanti ini akan tumbuh kembali. Karena racun utama dari paraquat dan triklopir itu efektif untuk membunuh gulma kayunya saja, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan ke depan kelembapan di kebun ini akan selalu terjaga dengan adanya rumput-rumput lemah seperti ini yang tetap tumbuh, dan semak yang seperti ini akan bersih. Jadi seperti ini yang di area ini, kondisi pohonnya seperti ini. Ini seperti ini, dan tadi TPH-nya di sebelah sana ya, yang pertama itu cukup licin dan cukup besar-besar buahnya yang di area ini. Jadi demikian kondisi kebun kelapa sawit seluas 4 hektar lebih ya. Ini luasnya 4 hektar lebih, yang mana pemupukannya sangat terlambat sekali. Dulu direncanakan pemupukan akan dilakukan secara rutin tiap 4 bulan sekali dengan dosis NPK 13627 sebanyak 2 kg per pohon. Namun untuk pelaksanaannya ternyata pemupukan terlambat ya. Untuk kali ini pemupukannya terlambat, dan ini perawatannya juga sudah masuk. Penyemprotan harus dilakukan sebelum dilakukan pemupukan. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.